Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Muhammad Yasir. Saya Aplinia Riuniar. Saya Rahmawati Rahayuningsih. Di sini kami akan menjelaskan tentang prosedur audit. Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit dinyatakan dalam standar pekerjaan lapangan ketiga, yaitu meliputi 1 inspeksi, 2 pengamatan, 3 permintaan keterangan, dan 4 konfirmasi. Auditor juga menjalankan prosedur audit lain dalam mengumpulkan bukti, yaitu meliputi A. Penelusuran atau tracing, B. Pemeriksaan atau vouching, C. Penghitungan atau counting, D. Scanning, E. Pelaksanaan ulang atau reforming, F. Teknik audit berbantuan komputer atau Computer Assisted Audit Techniques. Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Inspeksi terhadap dokumen dapat menentukan keaslian dokumen tersebut. Inspeksi terhadap kondisi fisik sesuatu atau misalnya aktiva tetap dapat diperoleh informasi mengenai eksistensi dan keadaan fisik aktiva tersebut. Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pengamatan terhadap perhitungan yaitu fisik persediaan, pembuatan atau persetujuan voucher, cara penyimpanan kas. Dengan observasi dapat diperoleh bukti visual pelaksanaan suatu kegiatan. Objek yang diamati adalah karyawan, prosedur, dan proses. Selanjutnya, konfirmasi. Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Prosedur yang biasanya dilakukan yaitu yang pertama, auditor meminta dari klien untuk menanyakan informasi tertentu kepada pihak luar. Yang kedua, klien meminta kepada pihak luar yang ditunjuk oleh auditor untuk memberikan jawaban langsung kepada auditor mengenai informasi yang ditanyakan oleh auditor tersebut. Yang ketiga, auditor menerima jawaban langsung dari pihak tersebut. Selanjutnya ada permintaan keterangan. Permintaan keterangan dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan, sehingga bukti yang dihasilkan berupa bukti lisan dan bukti dokumenter. Contoh permintaan keterangan mengenai yaitu tingkat keusangan sediaan di gudang, kemungkinan keputusan perkara pengadilan yang sedang ditangani oleh penasehat hukum. Selanjutnya ada penelusuran. Penelusuran merupakan penelusuran informasi sejak data direkam pertama kali dalam dokumen. Dilanjutkan pelacakan pengelolaan data dalam proses akuntansi. Prosedur ini terutama diterapkan terhadap bukti dokumenter. Contoh, pemeriksaan transaksi penjualan yang dimulai dengan memeriksa informasi dalam surat order dari customer. Diusut kemudian dengan informasi yang berkaitan dalam surat order penjualan, laporan pengiriman barang, waktu penjualan, jurnal penjualan, dan akun piutang usaha dalam buku pembantu piutang usaha. Penelusuran ini bertujuan untuk menentukan ketelitian dan kelengkapan catatan akuntansi. Pemeriksaan dokumen pendukung merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan 1. Inspeksi terhadap dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya. 2. Perbandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan. Prosedur ini berlawanan arah dengan penelusuran. Penelusuran bertolak dari dokumen, kemudian mengusut pencatatannya ke dalam catatan akuntansi. Sedangkan dalam vouching bertolak dari catatan akuntansi, kembali memeriksa dokumen yang mendukung informasi. Prosedur ini bertujuan untuk memperoleh bukti audit mengenai kebenaran perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi. Perhitungan atau counting
Prosedur ini meliputi 1. Perhitungan fisik terhadap sumber daya berwujud. 2. Pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak. Perhitungan fisik digunakan untuk mengevaluasi bukti fisik kuantitas yang ada di tangan. Sedangkan pertanggungjawaban formulir bernomor urut tercetak digunakan untuk mengevaluasi bukti dokumenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi. Adapun scanning merupakan review secara cepat terhadap dokumen. Catatan dan laporan untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam. Pelaksanaan ulang atau reperforming. Pelaksanaan ulang merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan klien. Umumnya diterapkan pada perhitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan klien. Contohnya, 1. Perhitungan ulang jumlah total dalam jurnal. 2. Perhitungan ulang biaya depresiasi. 3. Biaya bunga terutang. 4. Perkalian antara kuantitas dan harga satuan dalam inventory summary sheet. 5. Perhitungan ulang penjumlahan dalam rekonsiliasi bank. Teknik audit berbantuan komputer. Teknik ini dilakukan bila catatan akuntansi klien diselenggarakan dalam media elektronik. Contoh 1. Auditor menggunakan suatu komputer audit software tertentu dalam melakukan perhitungan jumlah saldo piutang menurut buku pembantu piutang usaha. 2. Pemilihan nama debitur yang akan dikirimi surat konfirmasi. 3. Perhitungan berbagai rasio dalam prosedur analitik. 4. Perbandingan unsur data yang ada dalam berbagai file.